Di dalam kita membaca Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita menemukan janji Tuhan, aku menyertai engkau. Namun, mengapa kita hidup susah sekarang? Mengapa aku sekarang mengalami sakit, penyakit? Mengapa begitu banyak penderitaan di dunia ini yang juga dialami oleh orang Kristen? Lukas 1 ayat 28 mencatat, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Benarkah Tuhan menyertai Maria? Ini adalah janji Tuhan loh yang diucapkan kepada Maria dan juga dicatat oleh Alkitab. Namun demikian, mengapa Maria ditolak ketika dia pada waktu hamil, tua, mencari rumah penginapan di Bethlehem? Lukas 2 ayat 7. Maria tidak melihat kesusahannya secara sepotong saja, melainkan dia melihat ke masa depan, yaitu the big picture. Melihat rencana Allah secara keseluruhan, melihat kepada kekekalan. Sesungguhnya, Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ketika Tuhan memberikan janji dan memberikan kasih karunia kepada Maria, itu sama sekali tidak berarti bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan dengan keadaan nyaman dan enak-enak saja tanpa ada kesusahan. Namun dari perspektif secara keseluruhan, Maria memperoleh kasih karunia Tuhan, di mana dia boleh dipakai Tuhan menjadi ibu biologis, ibu yang melahirkan Yesus secara manusia. Dari antara seluruh perempuan yang pernah hidup di bumi, hanya Maria satu-satunya yang mendapat kesempatan boleh melahirkan bayi Yesus. Ketika seorang perempuan hamil, dia melihat ke depan, yaitu momen melahirkan bayi yang dikandungnya. Sama seperti seseorang menyetir mobil. Ketika dia menyetir mobil, dia tuh melihat ke depan, ke tempat tujuannya. Jadi ketika kita hidup di bumi ini, kita harus melihat ke depan, yaitu momen ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui satu dari dua kemungkinan yang terlebih dahulu. Apakah kita meninggal terlebih dahulu atau Tuhan Yesus datang terlebih dahulu? Pertanyaannya bagi setiap kita sekarang adalah, apakah engkau bersukacita jika harus bertemu Yesus muka tatap muka saat ini? Apakah jika kamu harus mati saat ini dan ketemu Yesus, apakah engkau bersukacita? Dan apabila Tuhan Yesus datang kembali, apakah kamu bersukacita? Apakah kita sudah siap bertemu Tuhan Yesus? Jadi kerinduanku adalah ketika aku membagikan tema kedatangan Yesus kedua kali ini, apa yang aku bagikan bisa menjadi berkat bagi kalian dan boleh dipakai menjadi alat bagi pertumbuhan iman kalian. Dan namun aku berharap ini bukan menjadi bahan perdebatan semata, karena topik kedatangan Kristus kembali telah menjadi satu bahan kontroversi yang besar sekali, di mana banyak sekali orang-orang pintar terlibat di dalam perdebatan yang tidak habis-habisnya, dan bahkan ada kasus yang menjadi penyebab perpecahan gereja. Bahkan di dalam persekutuan ini sendiri, ketika kita masih di tempat yang lama, itu sudah muncul orang yang merasa pintar atau memang pintar, merasa diri paling betul dan menyampaikan opini mereka sendiri atau opini pendeta favorit mereka, dan ujung-ujungnya mereka itu hanya menunjukkan bahwa diri mereka itu pintar. Tetapi sayangnya bukan Yesus yang ditinggikan dan bukan Yesus yang dimuliakan. Aku berharap ini tidak terulang dan tidak terjadi lagi di dalam bentuk dan lokasi persekutuan kita yang sekarang ini. Kita jangan punya mental debat sosial media. Ketika ada satu berita, ada breaking news, ada kejadian apapun, begitu muncul di sosial media, orang-orang itu tiba-tiba jadi expert, jadi komen. Oh ini semua. Waduh, itu mau membuktikan apa sih? Membuktikan diri sendiri pintar. Oke, kamu pintar. Tapi what for? What for? Untuk apa?
Aku tentu saja bisa salah, bisa. Namun yang aku mau bagikan ini adalah hasil studi Alkitab dengan penuh tanggung jawab dan berdoa kepada Tuhan untuk menganugerahkan pengertian. Dan jika kalian tidak setuju dengan aku, nggak harus. Karena kita sama-sama kembali kepada otoritas Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jadi satu pengajaran yang pasti yang diajarkan oleh Alkitab adalah kita harus bersiap-siap jika kita harus bertemu Yesus. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus kalau datang kembali, apa yang harus kita bilang kepada dia? Kita menantikan Tuhan Yesus, yaitu Kristus, dan Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menantikan atau mengharapkan datangnya antikristus. Ini sayang sekali di antara kalangan banyak orang Kristen, ini makin tambah terus. Aku sedih sekali. Bahkan orang-orang yang mengaku diri reform bilang, ini Corona sudah datang. Tempat dunia ini sudah matang untuk antikristus boleh datang. Benarkah? Benar nggak ya? Corona datang jadi antikristus sudah boleh datang. Aku kasih tahu kepada kalian, antikristus tidak menumpahkan darahnya menebus kita. Untuk apa menantikan dia? Yang kita harus nantikan adalah Kristus. Yesus yang telah menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kamu dan saya. Paulus, Petrus, dan kitab Wahyu tidak pernah mengajarkan antikristus secara eksplisit. Hanya di Yohanes, di suratnya yang pertama dan kedua, itu menyebut antikristus. Dan bahkan di situ pun, tebak, Yohanes bilang, kamu dengar antikristus mau datang, aku kasih tahu kepada kamu, antikristus sudah datang. Jadi untuk apa lagi kita menantikan antikristus yang akan datang, yang katanya akan menjadi presiden seluruh dunia? Benarkah itu? Jadi nantikanlah kedatangan Kristus dan bukan menantikan kedatangan antikristus. Memang di dalam kita belajar Alkitab, terutama khususnya di dalam topik eskatologi, itu ada topik-topik yang berkaitan dengan kedatangan Kristus kembali. Maksudnya begini, itu kita harus menghindari dua posisi ekstrem. Ekstrem yang pertama itu bilang, kita tidak mungkin bisa mengerti eskatologi. Ekstrem yang kedua bilang, hanya saya yang benar. Kalau kalian ketemu dua kalimat itu, tinggalkan. Gak usah baca lagi. Kita harus mengakui banyak pertanyaan yang susah di dalam kita belajar hal ini, terutama ketika ada ketegangan. Misalnya ketegangan di antara 1 Tesalonika 5 dan 2 Tesalonika 2. Apakah Yesus datang tiba-tiba atau ada tanda-tanda yang mendahului kedatangannya? Karena di 1 Tesalonika 5, Paulus seakan-akan mengatakan Yesus bisa datang setiap saat tanpa tanda. Tetapi di 2 Tesalonika 2, kesannya Paulus memberikan ada dua hal yang harus terjadi, yaitu apostasia dan manusia durhaka harus dinyatakan terlebih dahulu. Benarkah Paulus sedang mengajarkan tanda-tanda sebelum kedatangan Kristus? Atau 1 Tesalonika 5 yang benar? Mau tahu jawabannya? Tetaplah datang persekutuan ini selama tahun ini. Jadi bagaimana kita mengerti hal ini? Bagaimana ketegangan ini bisa diperdamaikan? Ada pendekatan yang berbeda ketika kita studi dan merenungkan satu bagian Alkitab. Contohnya ini aja, kita ambil dari Matius 26. Kita ambil dari Matius 26. Di situ dicatat tentang Yesus diurapi. Ini sebelum dia disalibkan. Matius 26 itu mulai dari 6 sampai 13, ayat 6 sampai 13. Di situ Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Kemudian datanglah perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Kemudian dia dicurahkan ke kepala Yesus. Dan ada murid yang berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Pendekatan itu berbeda. Kalau misalnya kita adalah orang Kristen yang kebaktian hari Minggu di gereja, kalau kita mendengar bagian ini, itu sebagian besar atau penekanannya itu lebih ke aplikasi. Artinya kita memberikan diri kita semuanya. Apa yang kita punya itu kita memberikan kita mengabdikan kepada Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik, berikan semua gaji 1 tahun kepada Tuhan Yesus. Itu aplikasinya kan. Tapi bagaimana dengan orang yang studi di seminari? Pasti beda kan, bagaimana kelompok PA, pemahaman Alkitab pasti beda kan. Atau orang kalau menulis disputasi doktoral, ini pasti beda. Maksudnya begini,
Matius 26 yang kita baca tadi, itu Yesus diurapi, kita kalau pergi ke kebaktian minggu, itu kemungkinan besar penekanannya adalah aplikasi. Tetapi kalau kita di seminari, itu diajarkan, oh ini ada paralelnya, yaitu di Markus. Tetapi apakah ini adalah yang sama dengan Yohanes 12? Atau adakah yang sama dengan Lukas? Lukas mencatat satu peristiwa Yesus diurapi, tetapi di situ dicatat perempuan berdosa. Tetapi itu bukan di saat sebelum Yesus disalibkan. Apakah empat Injil ini semua bicara satu kejadian atau dua kejadian atau bahkan tiga kalau Yohanes itu bicara yang lain? Itu orang biasa bahasnya di seminari. Jadi penekanannya berbeda, aku mau bilang. Bagaimana dengan kita di sini, kita bukan gereja, kita bukan kebaktian minggu, kita adalah pemahaman Alkitab. Kita bukan menggantikan kebaktian, tetapi kita mau bersama-sama belajar Alkitab. Dan tentu saja ini akan lebih daripada sekedar aplikasi. Kalau orang cuma bicara aplikasi, itu bisa di tempat lain. Tetapi kita di dalam studi Alkitab ini kita mau belajar sedikit lebih dalam, tetapi tentu saja kita tidak bahas gramatik daripada bahasa Yunaninya, karena kalau begitu orang 2-3 orang berdiri bilang cus gitu kan, au revoir, aku nggak ikut ya kalau bahas bahasa Yunani. Nah, walaupun demikian, kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini, yaitu bagian mengenai kedatangan Kristus kembali. Pertama-tama kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Apa maksudnya cara yang sama? Apakah lokasi geografis ataukah disertai dengan awan atau turun dari atas atau langit ke bawah yaitu ke bumi atau Yesus naik sendiri maka nanti akan kembali juga sendirikah? Apakah lokasi dan tempat yang dimaksudkan di Kisah Para Rasul 1 ini adalah yang sama dengan Zakaria 14 ayat 4 sampai 5? Apa kata Zakaria 14 ayat 4? Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yaitu berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 12, yang kelanjutan dari yang kita sudah baca, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Apakah Yesus akan datang kembali di Bukit Zaitun, yaitu di tanah Yudea? Bukankah Paulus mengajarkan bahwa jemaat Tesalonika akan ikut menyaksikan Kristus datang kembali walaupun Tesalonika ratusan kilometer jaraknya dari Yerusalem, dari Bukit Zaitun? Jika benar demikian, maka ini bukan bicara geografis secara tepat lokasi harfiah. Bagaimana ini? Yang menariknya, ketika kita waktu itu mendekati tahun 2000 Masehi, orang-orang ada yang bilang Yesus akan datang di tahun 2000. Ingat milenium? Tapi ternyata Yesus tidak datang kan? Kemudian ada lagi satu teori, ini aku dengar dari satu orang waktu itu di Frankfurt. Ini tahun berapa sih? Berarti kira-kira sudah 9-8 tahun yang lalu. Dia bilang ke aku, Yesus sudah mau datang.
Apa buktinya? Smartphone. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena Yesus datang kembali itu akan secara personal dan secara fisik, secara kelihatan. Maksudnya secara tubuhnya dia yang naik ke surga itu akan balik kembali. Berarti terbatas oleh lokasi, betul kan? Kalau dia terbatas oleh lokasi di satu tempat, bagaimana orang dari seluruh dunia bisa lihat dia? Kata dia, pakai smartphone. Jadi ada internet, semua orang akan merekam ketika Yesus turun kembali. Dan seluruh dunia tahu Yesus datang kembali. Benarkah demikian? Betulkah kedatangan smartphone menunjukkan Yesus akan datang kembali? Smartphone sudah berapa tahun sih? Yesus sudah datang kembali belum? Aku sudah lama tidak bertemu dengan orang itu. Kalau aku ketemu dia lagi, mungkin aku tanya ya, ini kamu ngomong 9-8 tahun lalu kan? Kenapa Yesus belum datang ya? Bisa tolong dijelaskan nggak ini teori kamu dengan smartphone ini? Jadi bagaimana ini dan juga bagaimana Yesus kan naik sendiri, Kisah Para Rasul 1. Tetapi kenapa di sini di 1 Tesalonika 3 ayat 13, yaitu ayat kita hari ini, bukan cuma 1 Tesalonika, melainkan Zakaria 14 ayat 5, Yudas 1 ayat 14. Ini semua mencatat dengan jelas bahwa Tuhan akan datang dengan orang-orang kudusnya. Aku harap aku sudah membuat kalian pusing supaya kita tahu ini bukan tema yang bisa dibicarakan satu kali. Dan aku tidak tahu, tadi ada yang sharing, kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Kalau tidak sempat, nanti kalian baca saja tulisanku. Dalam kita belajar kedatangan Yesus kedua kalinya, kita berhadapan dengan begitu pertanyaan, begitu banyak ketegangan, begitu banyak pengertian yang berbeda, banyak kesusahan. Namun kita harus memohon Tuhan dengan rendah hati. Dan dalam kesempatan ini kita fokus pada satu ayat saja, yaitu 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Itu tadi pendahuluan ya. Jadi timernya boleh mulai dari sekarang. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita baca juga pasal 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 3 ayat lagi, pasal 5. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, izinkanlah kami kembali ke hadirat-Mu dan terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk surat Tesalonika, dan kami mohon Engkau buka hati dan pikiran kami boleh menerima pengertian yang sejati daripada Engkau. Kami mohon Roh Kudus bekerja, jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat dari ruangan ini supaya kami boleh konsentrasi menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang akan datang lagi kami berdoa. Amin. Di dalam bagian sebelumnya kita telah membaca bahwa Paulus terhalang untuk kembali ke Tesalonika. Dia ingin dan dia rindu untuk bertemu jemaat Tesalonika, namun Paulus tidak bisa
menjenguk mereka. Oleh sebab itu Paulus mengutus Timotius pergi ke Tesalonika untuk menguatkan hati mereka dan menasehatkan mereka tentang iman. Jadi Timotius diutus, dia pergi ke Tesalonika, bertemu jemaat Tesalonika, dan kemudian kembali bertemu dengan Paulus dengan suatu laporan. Apa laporannya? Kabar yang menggembirakan, yaitu di pasal 3 ayat 6. Kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Jadi Paulus punya dua keprihatinan. Yang pertama adalah meyakinkan jemaat Tesalonika bahwa Paulus tetap mengasihi mereka walaupun Paulus tidak bisa mengunjungi mereka. Yang kedua adalah untuk menguatkan iman jemaat Tesalonika di tengah perlawanan dan penderitaan yang mereka terima. Setelah menerima laporan dari Timotius, Paulus menjadi terhibur. Bahkan Paulus menggambarkan keadaannya dengan kata-kata, "Sekarang kami hidup kembali." Jadi setelah mendengar tentang kabar yang baik tentang iman dan kasih jemaat Tesalonika, Paulus tetap mendoakan pertumbuhan iman dan kasih mereka. Jadi tidak ada kata stop bertumbuh atau berhenti bertumbuh, melainkan iman dan kasih itu harus terus bertumbuh sampai kesudahannya. Setelah itu, doa Paulus yang terakhir sebelum dia memberi nasihat adalah bahwa kiranya Tuhan menguatkan hati mereka supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus dengan semua orang kudusnya. Jadi ayat ini mengandung beberapa aspek. Paulus berdoa supaya kiranya Tuhan menguatkan hati jemaat Tesalonika. Mengapa perlu dikuatkan? Supaya tidak bercacat dan kudus. Kenapa perlu tidak bercacat dan kudus? Sebab pada waktu Yesus datang kembali, kita harus berdiri di hadapan Allah. Apa maksudnya harus berdiri di hadapan Allah? Ini artinya penghakiman. Kedatangan Yesus kedua kalinya adalah tibanya waktu penghakiman terakhir. Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan kita. Bagaimana Yesus datang kembali bersama dengan semua orang kudusnya? Kita akan merenungkan bersama-sama satu persatu. Jika tidak tuntas hari ini, maka nanti dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Aspek yang pertama itu Tuhan menguatkan hati. Jadi fokusnya itu bukan pada apa yang Allah kerjakan di akhir daripada sejarah, melainkan apa yang Allah kerjakan sekarang dalam hidup orang-orang percaya sampai mereka berbagian dalam kemuliaan Kristus pada saat kedatangannya kembali. Kita memohon Tuhan Allah bekerja, kita memohon Tuhan Allah memberi anugerahnya, dan kita menyatakan kebergantungan kita pada Tuhan di dalam kita berdoa. Doa kita tuh seharusnya kita minta Tuhan kuatkan iman kita, minta Tuhan kuatkan iman teman-teman kita, minta Tuhan berikan hati yang kuat dan yang stabil. Jadi bukan minta yang lain-lain. Hati di sini dari kata Yunani itu, maksudnya dari kata Yunani kardia, itu mengacu kepada pusat diri seseorang pribadi, pusat pemikiran dan perasaan, dan pusat kehendak dan kesadaran. Jadi hati itu jangan dimengerti sebagai hanya sekedar sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal romantis semata. Jadi orang-orang Ibrani itu mengerti bahwa hati itu artinya diri kita yang paling dalam, di mana kita melakukan apa, kita ada kehendak, ada pikiran, ada perasaan, ada keputusan, itu artinya. Jadi siapa yang menguatkan? Tuhan. Apa yang kita mohon Tuhan lakukan? Menguatkan. Apa yang dikuatkan? Hati kita, yaitu hati kita paling dalam. Ada aspek intelek, emosi, perasaan, dan juga kehendak kita. Intinya artinya menguatkan kita. Jadi menguatkan kamu, menguatkan orang-orang percaya. Mengapa perlu memohon? Karena kita ini manusia lemah dan berdosa. Kita tidak stabil. Anak ribut sebentar udah emosi. Anak bandel sebentar udah hilang pengendalian diri. Tersinggung sedikit langsung berubah pikiran. Tidak jadi melakukan perbuatan baik kepada seseorang yang menyakiti perasaan kita. Kita dengar hasil kabar tes darah, kita sudah langsung goyang iman gitu. Itulah sebabnya kita perlu memohon kepada Tuhan doa yang Paulus sampaikan di sini. Aspek kedua, tidak bercacat dan kudus. Ini di dalam bahasa Inggris ada beberapa terjemahan, misalnya ESV itu sebenarnya tidak bercacat di dalam kekudusan, blameless in holiness. Atau bahasa Jermannya Schlachter 2000, untadelig in Heiligkeit. Nanti di pasal 4 itu ayat 1-8 itu topik kekudusan ini akan dikembangkan, dan Paulus memanggil kita untuk hidup kudus supaya kita siap sedia selalu jika Yesus datang tiba-tiba. Tidak bercacat.
Apa artinya tidak bercacat? Istilah umum di dunia Yunani Romawi ini mengacu kepada orang-orang yang sungguh baik, yaitu orang-orang yang mempunyai kesadaran dan keinsyafan di dalam mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Ada pendapat yang mengatakan tidak bercacat dan kudus ini mengacu kepada keadaan yang disempurnakan, yaitu nanti pada saat Yesus datang kembali. Tapi yang pasti, tidak bercacat itu bukan berarti kita saat ini sempurna tanpa dosa. Tidak bercacat itu mengacu kepada pertumbuhan dalam kesalehan sebagai demonstrasi atau bukti yang kelihatan bahwa seseorang telah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Yaitu Yesus yang menebus kamu dan saya, yaitu Yesus yang membuat orang tersebut tidak bercacat di hadapan Tuhan. Maksudnya gini, ketika kita percaya Tuhan, kita ada pertobatan, kita tidak hidup seperti yang kita mau, kita tidak hidup seperti yang seharusnya, kita belum sempurna, tetapi kita juga bukan lagi orang yang sama seperti sebelum kita bertobat. Jadi ada perubahan, ada satu kesalehan yang baru, itu artinya. Jadi ada satu perubahan. Jadi kelakuan ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, itu kelakuan kita itu konsisten dengan kesalehan sebagai anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sekali lagi, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sebenarnya Paulus juga sudah pakai istilah ini, yaitu di 1 Tesalonika 2 ayat 10 yang kita sudah bahas sebelumnya. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, maksudnya kamu adalah jemaat Tesalonika, bahwa kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Tidak bercacatnya maksudnya Paulus dan juga Timotius dan juga Silvanus. Apakah Paulus mau bicara dia itu sempurna tanpa dosa? Bukan. Bukan. Tapi ada suatu perubahan di dalam hidupnya. Kita tahu Paulus sebelumnya adalah penganiaya orang Kristen, tetapi setelah dia bertobat, Paulus mengabarkan Injil Kristen, Injil Kristus. Yang kata yang kedua di sini adalah kudus. Istilah kudus sendiri ini diambil dari Perjanjian Lama, itu menggambarkan karakter yang diinginkan Allah bagi umatnya. Jadi kudus itu artinya dikhususkan untuk Tuhan Allah. Keluaran 3, Imamat 11, Roma 6, Efesus 1. Maksudnya gini, di dalam Perjanjian Lama itu ada yang najis, betul kan? Dari najis perlu menjadi tahir. Dari tahir baru bisa dikhususkan menjadi kudus. Jadi ada barang-barang, atau bukan cuma barang-barang, manusia juga, itu imam-imam itu dikuduskan. Tetapi orang-orang percaya yang tidak dikuduskan, mereka itu tahir. Mereka boleh berbagian, boleh ketemu di tempat pertemuan orang-orang percaya, boleh datang ke kemah pertemuan. Tetapi kalau mereka najis, mereka nggak boleh. Masih ingat? Jadi 3 tahap ini. Jadi kudus di sini adalah kudus itu dikhususkan untuk Tuhan Allah. Jadi di hadapan Tuhan Allah tidak bercacat dan kudus. Bukan cuma hanya dilihat manusia. Kalau untuk menipu manusia itu gampang ya, apalagi kalau kita di dalam persekutuan. Aku cuma perlu datang persekutuan dan pakai topeng untuk kalian lihat, terus pulang. Nggak ada yang tahu kan? Kalau tadi Mena tidak cerita apa yang terjadi di rumah, kalian juga nggak tahu kan apa yang terjadi di rumah kan? Tapi intinya adalah kita itu hidup itu di hadapan Tuhan Allah yang mengetahui segala isi pikiran dan hati kita. Jadi sekali lagi, menjalankan hidup tidak bercacat dan kudus itu tidak membuat kita diselamatkan. Melainkan itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Filipi 2 ayat 12 ayat 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita nggak bisa bilang, oh aku sudah diselamatkan, kalau gitu aku tenang-tenang saja, aku berdosa saja kan?
Karena kan diselamatkan melalui anugerah kan. Kalau gitu aku udah diselamatkan, aku duduk-duduk, nggak ada itu. Ini Paulus jelas-jelas bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sama seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Maksudnya Paulus nggak lihat, tetapi Tuhan lihat. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tindakan kita menyingkapkan, membeberkan apa yang kita percayai. Contohnya, aku bilang, aku percaya rokok itu membuat aku bisa kanker paru-paru. Aku percaya di mulut. Terus aku merokok. Aku merokok itu membuktikan apa yang aku sungguh-sungguh percaya. Yaitu sebenarnya aku gak benar-benar percaya bahwa rokok itu gak sehat. Betul kan? Ini sama kayak di gereja. Orang waktu datang kebaktian minggu atau puji-pujian, ketika mulut keluar memuji Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku memuji Tuhan ketika 10 menit dari parkir pulang gereja, mobil ditabrak orang, langsung keluar kata-kata kebun binatang keluar dari mulut dan orang itu dipukul. Percaya Tuhan gak? Paulus sedang memberitahukan bahwa ketika Yesus datang kembali, itu akan dilaksanakan penghakiman terakhir sehingga orang-orang percaya itu harus hidup tidak bercacat dan kudus. Makanya kita langsung masuk ke aspek ketiga, penghakiman. Penghakiman. Allah akan mengadakan satu penghakiman terakhir. Allah itu tahu semua. Dia tahu pikiranmu, pikiranku, perkataan seluruhnya, perbuatannya. There is no privacy. Kalian pikir di Facebook ada privacy? Ini private, apa namanya istilahnya? Private profile. Nggak ada itu. Semua yang kita, ini aku baru baca ya, satu buku yang baru diterbitkan bulan lalu. Dia bilang, itu semua aku klik gini aja, itu semua dicatat. Aku lihat website apa, berapa lama di Instagram, berapa lama di Facebook, berapa lama lihat foto, video, TikTok, itu semua dicatat. Ada catatannya. Sehingga TikTok itu bisa memberikan satu suggestion. Oh, ini for you, for you. Seakan-akan kita adalah center dari dunia, betul nggak? Aku sangat berubah. Beberapa tahun lalu, aku mengatakan internet, sosial media, itu semua adalah netral. Sama seperti uang, netral. Tapi kalau kita cinta uang, itu nggak netral. Tetapi aku setuju dengan Jason Tucker. Dia bilang, nggak ada itu namanya netral. Kalian pikir TikTok itu netral? Oh, enggak. Jason Tucker sendiri, dia baru sadar ketika dia punya anak kecil, mungkin kira-kira Stephanie. Dia satu hari komitmen, dia taruh handphonenya di ruangan lain, dia main sama anaknya. Terus tahu nggak anaknya bikin apa? Anaknya jalan keluar, anak kecil, ke kamar sana, bawa handphonenya, dia bilang, "Papa, you need this." Baru dia sadar. Di mata anaknya, dia adalah seorang papa yang pegang handphone terus. Apakah kita demikian? Gak ada netral, handphone ini gak netral. Hati-hati. Aku kembali lagi, kita lagi bicara soal penghakiman. Jadi Tuhan itu tahu semua. Jadi setiap yang kita pencet itu Tuhan tahu. Bukan cuma Tuhan dalam hal ini. Itu semua ada ini algoritmusnya. Intinya gini, kalau kita tidak pernah melihat bagaimana cara orang bikin kue di YouTube, itu YouTube tidak akan memberikan sugesti kamu orang bagaimana bikin kue, betul kan? Just like that. Jadi kita harus lihat bahwa Tuhan yang tahu semua ini, dia tuh akan menghakimi kita. Menghakimi kita. Dan penghakiman itu berkaitan erat sekali dengan hidup kudus. Dan juga penghakiman, dan juga kedatangan Yesus kedua kalinya. Ini jelas sekali dikaitkan dengan Paulus. Dan kita banyak juga tulisan-tulisan lain, tetapi yang aku mau bagikan kepada kalian, Alkitab itu berulang kali bicara tentang hari penghakiman. Penghakiman Allah adalah adil, pembalasan Allah adalah adil,
Jika kita diselamatkan itu karena anugerah Allah, itu adalah belas kasihan Allah, dan kita tidak boleh menganggap bahwa anugerah itu adalah hal yang biasa, hal yang memang seharusnya, hal yang wajib Tuhan lakukan. Enggak, karena Tuhan itu enggak wajib melakukan apa-apa. Dia tidak wajib untuk memberikan kita pengampunan, hanya karena anugerah. Yohanes 5 ayat 30 mencatat Yesus mengatakan bahwa penghakimannya adalah adil. Yohanes 8, penghakimannya adalah benar. Wahyu 19, penghakiman Allah adalah benar dan adil. Roma 2, ini penghakiman Allah berlangsung secara jujur. 2 Korintus 5, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ibrani 9, manusia akan dihakimi sesudah mati. Henokh telah bernubuat bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, dan pada saat itu dia akan menghakimi semua orang. Pause, kita stop di sini dulu. Ingat nggak tadi aku bilang, bagaimana kita bisa melihat Yesus? Kalau Yesus turun di satu tempat, bagaimana seluruh dunia bisa melihat? Kalau G.K. Beale, maksudnya kalau menurut G.K. Beale, itu Yesus itu bukan turun dari atas ke bawah, tetapi ada dimensi spiritual, yaitu dimensi surgawi yang akan diungkapkan. Itu kayak kita punya tirai, ini tirai antara dimensi fisik kita dan dimensi rohani, itu akan diturunkan sehingga kita bisa melihat dunia di mana malaikat-malaikat dan roh-roh itu hidup. Begitu juga ketika Yesus datang kedua kali. Itu G.K. Beale, tetapi kita nggak harus setuju dengan dia. Nah, tapi aku mau kalian tahu, sebenarnya kita sudah mempunyai satu petunjuk. Ketika Yesus datang dengan orang-orang kudusnya ini berapa banyak? Berapa banyak? Berarti kan ini seluruh, kalau betul dari langit, berarti seluruhnya ini kan orang kan, kelihatan kan? Sama Yesus bilang kan, kedatangan Kristus kedua kali itu adalah seperti halilintar dari sana ke sini, kamu nggak perlu dikasih tahu lagi. Jadi jangan mau dibohongin kalau misalnya ada orang bilang, cepat datang nih, Yesus sudah datang di kolong rumahku atau di keller rumahku. Nah, yang kayak gitu nggak usah percaya, karena semua mata melihat, nggak usah dikasih tahu lagi. Itu tadi aku mau bilang yang Yudas. Kita kembali lagi. Kita terlalu banyak menyimpang. Sekarang aku coba tidak lagi menyimpang. Kita lagi di Roma 14. Roma 14 ayat 10 ini mencatat bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ibrani 2 mencatat, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Penjahat yang disalibkan di samping Yesus mengaku dia memang layak dihukum karena dia menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Roma 1 ayat 27 mencatat bahwa manusia yang melakukan kemesuman yang tidak wajar menerima balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. 2 Tesalonika 1 ayat 7. 2 Tesalonika, kita di 1 Tesalonika, nggak tahu kapan nanti bisa 2 Tesalonika, di situ pasal 1 jelas sekali bilang Yesus akan datang lagi bersama-sama dengan malaikatnya disertai dengan api yang menyala-nyala. Baik orang diselamatkan maupun orang tidak diselamatkan, semuanya akan dibangkitkan. Daniel 12 mengatakan, orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, yaitu yang percaya, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, yaitu lautan api yang kekal, seperti dicatat di Wahyu. Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Jadi Yesus akan menjadi hakimnya karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi semua orang baik, besar kecil, kaya miskin, perempuan, laki-laki, semua akan dihadapkan di tahta penghakiman. Aspek keempat, Tuhan Yesus pasti datang lagi seperti yang telah dijanjikannya. Jadi kedatangan Kristus kembali itu akan berlangsung secara pribadi. Maksudnya pribadi Yesus, dia secara pribadi akan datang, dan juga secara fisik. Ingat ya, Yesus itu Allah menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia berdaging dan berdarah. Ketika dia mati dan kemudian bangkit, ketika dia bangkit itu dengan tubuh yang dimuliakan. Tubuh yang dimuliakan juga adalah tubuh.
Karena ketika Yesus sudah bangkit, dia tetap perlu makan. Walaupun ada super powernya, dalam arti pintu yang tertutup, ruangan tertutup, Yesus bisa masuk dengan tiba-tiba. Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 15 itu mengatakan kita juga akan memperoleh tubuh yang dimuliakan. Yang pasti Yesus akan datang secara pribadi, secara fisik, dan yang kita harus kerjakan adalah kita harus bersiap, berjaga-jaga, jangan bermalas-malasan. Semua penulis kitab di dalam perjanjian baru mengajarkan bahwa Yesus akan datang lagi, termasuk di dalam surat Ibrani. Aku sendiri percaya surat Ibrani adalah tulisan Paulus, atau paling tidak itu adalah khotbah Paulus yang diterjemahkan oleh Lukas. Tetapi kalau kalian tidak setuju, tidak apa-apa. Kalaupun demikian, Ibrani sendiri juga mencatat Yesus akan datang lagi, sehingga ini membuat klaim bahwa semua penulis perjanjian baru mengajarkan Yesus akan datang kembali. Nggak bisa dipungkiri. Kita yang sedang menjalankan penderitaan, kita yang masih hidup berjuang melawan dosa, dan di dalam hidup yang dunia penuh dosa ini, atau ya penuh dosa kita sendiri dan dosa orang lain, kita menantikan Kristus yang akan kembali dan yang akan menebus umatnya dari segala kesesakan, penderitaan, kesusahan akibat segala dosa manusia. Kesesakan, penderitaan, sakit, penyakit, kematian, itu semua akibat dosa, ya kan? Kalau tidak ada dosa, tentu saja tidak ada yang namanya kematian. Jadi yang diajarkan Paulus di 2 Tesalonika 1 itu adalah penderitaan dan kesesakan itu akan berkesudahan. Bahkan di 2 Tesalonika itu Paulus itu udah langsung mulai dengan presentasi kedatangan Tuhan Yesus untuk membebaskan dan memberi kelegaan bagi orang yang percaya dan menghakimi orang-orang yang tidak percaya, yaitu orang-orang yang menindas orang percaya yang tidak mengenal Allah dan tidak mematuhi Injil Yesus. Jadi Paulus menghubungkan situasi sekarang dan pengalaman jemaat Tesalonika dengan kedatangan Tuhan. Apakah Yesus datang lagi? Akan datang lagi? Iya pasti. Kapan Yesus datang lagi? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia. Namun mengapa Paulus mengajarkan bahwa dia akan masih hidup ketika Kristus datang? Mengapa? Tadi yang kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Kita. Bagaimana ini? Ini kesusahan yang lain lagi. Apakah Paulus sedang mengajarkan bahwa dia pasti masih hidup ketika Yesus datang kembali? Jika betul demikian, kita boleh langsung membuang sebagian besar dari perjanjian baru. Apa syarat seorang nabi yang sejati? Perjanjian lama bilang Allah itu berbicara melalui nabinya. Tetapi jika ada satu nabi mengaku dari Allah, dia memberi nubuat, prediksi, nubuatnya itu tidak terjadi, maka nabi itu adalah nabi palsu. Silakan hukum mati dia. Demikian juga dengan Yesus. Yesus mengatakan, ingat khotbah di Bukit Zaitun, Yesus mengatakan, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Apakah angkatan yang kepadanya Yesus bicara sudah berlalu? Sudah mati belum mereka? Sudah kan? Apakah Yesus sudah datang kembali? Belum kan? Kalau betul Yesus bilang dia akan datang di dalam kurun waktu angkatan itu, maka kita bukan saja membuang surat Paulus, tetapi seluruh perjanjian baru boleh dibuang. Betul kan? Tapi justru kenapa kita mengadakan seminar 2 tahun lalu itu untuk membela bahwa Alkitab itu seluruhnya benar, Yesus itu benar, Yesus tidak salah. Jangan dijebak oleh orang-orang yang mau menyalahkan Yesus. Ketika Yesus bilang, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Semuanya ini terjadi itu jelas-jelas mengacu kepada runtuhnya Yerusalem, hancurnya bait suci yang dimulai dari tahun 66 perang Yahudi sampai 70 Masehi, kehancuran bait suci dan kehancuran Yerusalem itu terjadi di dalam generasi itu. Baru sesudah itu Yesus bilang, tetapi hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu, anak manusia pun tidak. Itu adalah kedatangan Yesus kedua kalinya. Itulah pemisahannya.
Kalau kalian tidak setuju dengan pemisahan itu, silakan cari jawaban lain. Paulus sendiri bilang, hari Tuhan tadi yang kita baca, hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam, yaitu tidak ada tanda-tanda. Dan juga Petrus sendiri di 2 Petrus 3, kita di persekutuan yang sebelumnya sudah sempat membahas 2 Petrus ayat 3, itu orang-orang mencemoohkan. Mana janji kedatangan Kristus? Kita teman-teman satu persatu mati, mana Yesus datang gitu kan? Terus jawabannya apa? Yesus itu belum datang supaya kamu itu bertobat, supaya Injil Yesus diberitakan ada orang-orang yang masih ada kesempatan bertobat. Karena kalau Yesus sudah datang, itu penghakiman udah stop, nggak ada lagi waktu untuk bertobat. Jadi Paulus di sini itu bukan sedang mengajarkan bahwa dia pasti akan hidup, tetapi dia tidak tahu kapan Yesus datang. Jadi dia cuma bilang, dia mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang masih akan hidup pada saat itu. Buktinya apa? Mari kita lihat bagian terakhir dari surat Paulus secara keseluruhan sebelum dia meninggal. Ya, ini kuis dulu. Apa surat terakhir Paulus? Ada yang tahu? 2 Timotius. Mari kita lihat 2 Timotius. Jadi di 2 Timotius pasal 4 ini masih Paulus sedang tulis kepada Timotius dan dia memberikan pesan-pesan terakhir sebelum dia meninggal. Setelah dia memberikan nasihat untuk supaya Timotius tetap memberitakan firman, kemudian di pasal 4 ayat 6, Paulus bilang begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Setelah itu ada pesan terakhir, dan di situ adalah pesan terakhir Paulus. Paulus sudah mau meninggal. Dia sadar kematiannya sudah dekat, tetapi dia tahu Yesus belum datang kembali. Jadi 1 dan 2 Tesalonika itu ditulis sangat awal tahun 50-an. Dan 2 Timotius ini adalah sesaat sebelum Paulus meninggal. Maksudnya adalah ketika Paulus sudah mau meninggal, yaitu di tahun 60-an, itu di masa pemerintahan Nero, Paulus itu tahu dia saat kematiannya sudah dekat. Jadi di sini sama sekali dia bukan mengajarkan Yesus pasti akan datang kembali ketika dia masih hidup, tetapi dia tuh mengidentifikasikan dengan orang-orang percaya yang akan masih hidup pada waktu Yesus datang kembali. Jadi ketika Yesus datang kembali nanti, kalau kita masih hidup, kita tidak mengalami kematian, tetapi kita akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan seterusnya selamanya. Dan kita badannya seperti di 1 Korintus 15, badan kita itu akan ditransformasikan, dimuliakan. Jadi apakah kita akan mengalami kematian? Nggak tahu kan? Tetapi bisa jadi iya. Karena kita memang orang berdosa. Demikianlah itu apa yang dikatakan Paulus di 1 Tesalonika 5. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Itu sama seperti juga di Olivet Discourse, maksudnya di Khotbah Bukit Zaitun. Itu ketika muridnya bertanya, kapan semuanya ini akan terjadi dan apakah tandanya ketika dunia ini akan berakhir dan kedatanganmu. Justru di dalam pertanyaan murid-muridnya itu terkandung asumsi yang salah. Karena mereka mengerti kalau Yerusalem runtuh lagi, kalau bait di Yerusalem bait Tuhan itu runtuh lagi, maka dunia pasti akan kiamat. Makanya Yesus mengambil waktu untuk memberikan, kamu jangan mau disesatkan. Sebelum Kristus datang kembali, maksudnya sebelum Kristus datang kembali itu harus ada hal-hal yang harus terjadi. Makanya harus ada peperangan, ada deru perang, ada Mesias palsu, Kristus palsu. Itu semua akan menjadi karakter masa sekarang. Tetapi itu bukan berarti Yesus sudah mau datang sekarang. Kalau misalnya itu betul, berapa banyak perang dari abad pertama sampai sekarang? Berapa banyak perang coba?
terus corona. Corona yang pertama bukan, kan sebelumnya sudah banyak. Aku nggak perlu ulangi, kalian sudah lebih tahu apa yang terjadi di sejarah. Jadi maksudnya corona datang, terus perang ini Ukraina. Nggak usah kita jadi tiba-tiba jadi ahli ahli nubuatan bilang, oh ini udah mau kiamat. Sekarang pertanyaannya tuh bukan masalah kiamat nggak kiamat. Pertanyaannya, kamu siap nggak ketemu Yesus gitu kan? Kiamat nggak kiamat, kamu tetap harus ketemu Yesus. Aku juga. Jadi sekarang pertanyaannya, waktu kita masih ada waktu, kita cepet-cepetlah bertobat. Kita cepet-cepetlah bertobat. Kita nggak usah khawatir untuk orang-orang percaya yang sudah meninggal duluan, karena mereka itu akan menemani Yesus datang dari surga. Mereka akan menemani Yesus datang dari surga. Tetapi kenapa 1 Tesalonika 4 ini bilang mereka akan bangkit dulu? Mana yang benar? Atau pengertian kita yang salah? Ini aspek kelima. Kita masih ada waktu. Kalian masih kuat? Masih bisa konsentrasi? Kalau enggak, kita bisa lanjutkan. Ini aspek kelima. Orang kudusnya ini siapa? Yesus akan datang lagi dengan semua orang kudusnya. Siapa orang kudusnya? Zakaria 14 ayat 5. Dengan semua orang kudusnya. Interpretasi pertama. Ini malaikat. Matius 25 ayat 31 menyebut ini malaikat. Markus 8 ayat 38 aku bacakan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatannya tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jelas kan? Jadi Yesus datang kembali akan diiringi malaikat-malaikat kudus. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Malaikat. Loh, tapi bagaimana Paulus bukannya di tempat lain banyak kali di Roma 1, Roma 8, 12, 15, 1 Korintus, 2 Korintus, Efesus, Filipi. Paulus itu mengatakan orang-orang kudus itu selalu bicara manusia, orang-orang Kristen. Hagioi dalam bentuk jamak. Itu orang-orang, manusia. 2 Tesalonika 1 itu bicara tentang penghakiman yang akan datang pada saat Kristus kembali. 2 Tesalonika 1 ayat 7 menyebut malaikat yang dibedakan dari 1 ayat 10. Maksudnya gini, kalau kita lihat nih yang masih punya Alkitab terbuka, 2 Tesalonika 1 ayat 10, di situ ditulis 2 Tesalonika 1 ayat 10, di situ ditulis apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Orang-orang kudus. Ini adalah orang-orang percaya, sudah pasti. Jadi interpretasi ini sejalan dengan panggilan dan doa bagi orang-orang percaya untuk hidup tidak bercacat dan kudus. Jadi ada pendapat yang mengatakan konteks kekudusan di sini mendukung kuat bahwa Paulus mencakup setidaknya roh-roh orang-orang percaya di surga. Jadi Paulus memberi motivasi kepada pembaca suratnya untuk bertambah dalam kekudusan dan dengan jalan mengingatkan mereka bahwa dalam Kristus mereka ditentukan untuk kekudusan sempurna ketika mereka dipermuliakan bersama-sama dengan orang-orang Kristen lainnya pada saat kebangkitan terakhir. Interpretasi ketiga, ya gampang, 1 plus 2, 2. Aku sendiri pribadi mengarah kepada interpretasi ketiga, karena memang bukti-bukti Alkitab itu jelas bahwa Yesus datang itu akan disertai orang kudus yang manusia, orang percaya, dan malaikat-malaikatnya. Itu lebih jelas. Tetapi kalau kalian tidak terima, itu argumennya memang kuat. Tetapi yang aku mau bagikan ke kalian, orang yang punya masa itu punya kekuatan. Baik, jahat maupun baik ya. Kalau misalnya ada orang, dia punya banyak pengikut, itu dia pun punya power, dia punya kekuatan. Itulah sebabnya orang-orang Farisi itu takut ketika mereka mau menghukum Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis banyak pengikutnya, mereka nggak bisa tiba-tiba ambil Yohanes Pembaptis terus penggal kepala dia, nggak bisa. Karena Yohanes Pembaptis itu banyak pengikutnya. Demikian juga Yesus.
Makanya kalau kita baca kitab kan berapa kali kan, itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi, itu orang Saduki, mereka tuh mau membunuh Yesus, tapi nggak segampang itu. Yesus itu pengikutnya banyak. Jadi orang yang punya masa itu adalah orang yang penting, yang punya kuasa. Dan ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, itu masanya itu banyak sekali. Baik kita mengerti itu manusia ataupun malaikat, tapi intinya itu sangat banyak sekali. Jadi ketika Yesus datang itu dia tuh tidak sendiri. Dia membawa beserta dia orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang rohnya sudah diselamatkan dan di surga. Dan mereka menemani Tuhan kemana? Ke bumi atau ke surga? Ini sudah terlalu banyak, aku tahu wajah kalian agak capek. Tapi jika Tuhan masih mengizinkan di tahun ini kita akan beberapa kali membawakan tema kedatangan Yesus kedua kali. Dan itu nanti di pasal 4, pasal 5 dan juga di 2 Tesalonika 2 itu setiap itu ada detailnya masing-masing. Sebagai review, jadi kita hari ini merenungkan 5 aspek. Yang pertama tuh aspek Tuhan menguatkan hati. Yang kedua tuh aspek kita hidup tidak bercacat dan kudus. Itu yang didoakan Paulus supaya kita bisa bertanggung jawab ketika kita di hadapan Tuhan. Yaitu aspek yang ketiga, penghakiman yang pasti ada. Aspek yang keempat adalah Tuhan Yesus pasti datang lagi seperti yang telah dijanjikannya. Dan aspek kelima adalah Yesus datang lagi dengan semua orang kudusnya. Nanti ketika kita masuk di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita akan menjawab pertanyaan mengapa Yesus datang dengan orang-orang kudusnya ketika di pasal 4 itu bilang orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Untuk sekarang kita akan kembali ke pertanyaan tadi di awal. Apakah kita bersuka cita jika kita bertemu Yesus sekarang? Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita sudah mengaku dosa, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yesus pasti akan datang. Bahkan Yohanes Pembaptis itu di dalam perut aja sudah bersuka cita. Ingat di Lukas 1 ketika Maria, padahal Maria itu waktu itu hamilnya itu masih muda banget. Kemudian Elizabeth ya benar ya, itu hamil sudah 6 bulan. Itu Yohanes Pembaptis di dalam perut itu sudah bersuka cita, dia langsung girang kan. Karena dia tahu ini Tuhanku datang ini. Yesus yang di dalam perut Maria. Apakah kita punya sukacita itu? Kalau belum, ya mari kita merenungkan kenapa kita belum bersuka cita. Apakah masih ada dosa-dosa yang harus kita tendang, hapus atau buang? Ataukah kita belum benar-benar mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Aku akan menutup renungan ini dengan satu kejadian. Karena kita kan sedang bicara kedatangan Yesus kedua kali. Walaupun saat ini kita mungkin banyak penyakit, kita banyak kesusahan dan penderitaan. Tetapi Tuhan tetap berjanji, Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan datang kembali. Pertanyaannya, apakah kita percaya janji Tuhan? Di tahun 2008 itu di bulan Desember, ada seorang pilot yang melakukan training pesawat. Kemudian ketika dia training pesawat itu, satu dari 2 mesinnya mati dan satu lagi itu bahan bakarnya tinggal dikit. Jadi dia harus melakukan emergency landing, harus mendarat darurat. Itu dekat San Diego, walaupun bukan di San Diego tapi kira-kira kasar dekat San Diego. Kemudian dia akhirnya mengambil keputusan ke satu arah, tetapi tidak berlangsung dengan baik. Akhirnya pesawatnya jatuh, tabrak rumah. Di dalam rumah itu ada 4 orang mati. 4 orang itu adalah 3 generasi. Ada neneknya, ada mamanya, ada 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Tetapi yang tidak mati adalah papanya, karena papanya sedang pergi bekerja. Terus dia kemudian setelah dilakukan pemeriksaan itu diketahui bahwa sebenarnya kecelakaan itu bisa dihindari. Karena mesin pesawatnya itu sebenarnya tidak dicek, tidak di maintenance, tidak diperbaiki dengan baik, walaupun sebenarnya mereka sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Nah, jadi pilot ini juga katanya salah mengambil keputusan, aku nggak tahu, katanya begitu. Tapi yang menariknya adalah
ketika suaminya, yaitu si papanya ini, papa yang kehilangan istrinya, kehilangan 2 anaknya yang kecil dan kehilangan mertuanya itu, ketika dia di interview, dia bilang, aku tahu pilot ini sudah melakukan yang terbaik. Dan aku tahu bahwa Allah itu menjaga keluargaku. Karena dia percaya janji Tuhan. Bisa gak kita ngomong kayak gitu? Dia percaya janji Tuhan. Dia kehilangan 2 anaknya yang kecil, kehilangan istrinya, kehilangan mertuanya. Tapi dia masih bilang, aku tahu Allah itu menjaga keluargaku. Karena dia percaya janji Tuhan. Apakah kita percaya janji Tuhan? Kita percaya gak Yesus akan datang lagi? Supaya menyelesaikan, menyempurnakan keselamatan kita, untuk menyudahkan semua dosa, semua penderitaan, kesusahan. Apakah kita percaya janji Tuhan? Apakah kita bersuka cita kalau kita ketemu Tuhan? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji kedatangan Yesus kembali, dan pimpin kami supaya kami boleh bertumbuh, dan berikanlah kami iman yang kuat, iman yang bertumbuh, iman yang berdasarkan Engkau, yang selalu bergantung kepada Engkau, Tuhan Allah, dan pimpin kami di dalam begitu banyak sakit penyakit, begitu banyak kesusahan di dalam hidup ini. Ketika kami harus melaluinya, berikanlah kami kekuatannya Bapa. Berikanlah kami pertumbuhan iman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mencap syukur dan memohon. Amin.